Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog ya. Kita jelang race weekend seri ke-10 ya, MotoGP di sirkuit Assen Belanda. Nah, hari ini ya, di hari Jumat itu ada informasi yang bisa dibilang cukup menarik ya, dan bisa dibilang akan mengubah peta persaingan ya, peta dari kompetisi, khususnya di kelas penjenjangan Moto3. Yes, teman-teman sekalian, setelah dirumorkan bertahun-tahun belakangan, sekitar 2 tahun belakangan, akhirnya di MotoGP Assen 2026 resmi sudah ya. MotoGP Sport Entertainment selaku pemegang hak siar dari MotoGP itu mengumumkan, teman-teman sekalian, bahwa Moto3 di tahun 2028 ya, Moto3 mulai tahun 2028 akan menggunakan sistem single supplier atau pemasok tunggal, teman-teman sekalian, di mana nanti itu kita akan melihat bahwa pemasok tunggal dari mesin dari Moto3 mulai tahun 2028 itu akan brandnya adalah Yamaha, teman-teman sekalian. Nah, bicara mengenai Yamaha, mengenai mesinnya sendiri, Yamaha akan menghadirkan mesin yang saat ini dipakai oleh mesin bisa dibilang motor Yamaha YZF R7. Yes, menurut teman sekalian, mesinnya adalah mesin 2 silinder berkapasitas 689 cc. Yamaha R7. Banyak orang bilang ini namanya tuh kayak mesin CP2. Mesin CP2 itu apa sih? CP2 itu artinya mesin cross plan crankshaft namun 2 silinder. Seperti kita ketahui kan, CP di awal untuk mesin itu engine itu atau cross plane itu hadir di mesin 4 silinder 1000 cc di Yamaha M1 di area mana eranya Valentino Rossi, terus habis itu nyambung ke Yamaha R1. Terus habis itu banyak banget setelah itu, teman-teman sekalian, hadir di motor dengan silinder-silinder yang di bawahnya. Ada yang 2 silinder yang dipakai di Yamaha R7, MT-07 dan segala macam. Terus habis itu kita bisa lihat lagi di mesin 3 silinder yang disebut juga CP3. Nah, kalau yang di mesin 4 silinder tulisannya adalah CP4. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Mesinnya sendiri itu akan diproduksi ya oleh Yamaha, yang udah pasti kayak gitu, akan menggunakan gearbox racing, tidak seperti kayak gearbox yang dipakai sekarang gitu loh, teman-teman sekalian, dipakai di Yamaha R7. Mesin Yamaha R7 sendiri sebenarnya juga sudah dipakai balap, teman-teman sekalian, kayak misalkan di balapan Blue Crew di banyak negara, terus habis itu di Women Cup Racing itu WCR ya. Terus habis itu dia di balapan Superbike di kelas paling bawah World Sport Bike juga dipakai Yamaha R7. Nah, mesinnya ini itu akan dipadu-padankan dengan sasis ya teman-teman, sasis yang diproduksi oleh Yamaha Italia, yang dibuat oleh Yamaha Italia. Jadi sasisnya sendiri itu akan juga single supplier. Apakah sasisnya akan sama seperti kayak sasis Yamaha R7? Ini bisa kelihatan dari sini ya, sebenarnya tadi itu sasisnya itu kalau Yamaha R7 itu sasisnya lebih ke ada kayak model kayak trellis gitu satu gitu gitu ya, apa namanya, kayak turbular. Tapi kalau dilihat dari gambar ini itu bentuk bodyworknya sepertinya juga akan berubah ya. Nah, masih belum diketahui apakah bodywork juga akan dihomologasi, masih body depan, body samping, body belakang, aerodinamikanya semua juga akan dihomologasi apa enggak, kita akan juga tetap menunggu pengumuman ya, dari MotoGP di beberapa tahun ke depan. Mesinnya sendiri sih ya, menurut yang hadir di Asen itu menggunakan gearbox balap dan powernya itu bisa mencapai 95 horsepower dengan bobot itu 120 kilogram, teman-teman sekalian. Dan ini tuh tujuannya adalah untuk memotong operasional, biaya operasional ya. Seperti kita ketahui, mesin dari Moto3 yang saat ini yang 250 cc itu engine-nya aja sekitar mungkin 170 ribu euro. Sementara kalau untuk engine dan mesin secara umum ya dari untuk Moto3 tahun 2028 itu Dorna atau MotoGP Sport Entertainment itu mematok sekitar hanya 50 ribu euro aja gitu. Jadi memang adanya jadi 30% dari biaya yang dipakai. Namun kalau secara total itu akan turun semuanya menjadi 50%. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana balapan-balapan feeder di bawah Moto3 gitu ya. Nah, seperti kita ketahui kan di bawah Moto3 itu ada yang namanya Moto3 Junior ya, yang sekarang
balapannya adalah Kiandra Ramadipa. Nah, Moto3 Junior juga akan menggunakan mesin ini, teman-teman sekalian, mesin baru, namun 1 tahun berikutnya, yaitu mulai tahun 2029. Apakah ke belakang-belakangnya juga akan hadir, kayak misalkan Moto4 akan ganti jadi mesin apa gitu ya? Kalau sekarang kan jadi pakai mesin, kebanyakan mesinnya single supplier gitu ya. Kebanyakan menggunakan Honda NSF 250 yang R gitu ya. Mungkin nanti ke depan juga akan berubah. Mungkin pakai R7 standar mungkin ya, kayak gitu ya. Kita juga nggak tahu kalau untuk ke depannya, atau masih tetap menggunakan mesin apa namanya yang sekarang dua dari Honda. Kita nggak tahu ya. Nah, Dorna juga bilang, atau MotoGP Sport Entertainment ini digunakan tujuannya adalah untuk membuat balapan biayanya rendah, terus habis itu lebih aman ya, balapan akan lebih aman, dan secara umum dilihat dari dimensi gitu ya, dari power segala macam, itu ditujukan khusus agar Moto3 ini benar-benar siap ya menjadi speedernya banget, karena jaraknya tidak terlalu jomplang, baik dari power, baik dari dimensi motor, itu dari Moto3 ke Moto2 gitu ya teman-teman sekalian. Jadi bentuk motornya juga nggak terlalu banyak apa namanya, banyak perubahan, dan juga banyak perubahan dimensi kayak gitu. Jadi ya ada perubahannya, perbedaannya ada, cuman tidak terlalu jomplang, terlalu jauh dari Moto3 ke Moto2. Nah, maka kan banyak kayak misalkan pembalap-pembalap yang udah jangkung ya pada saat umurnya masih 18, 17, 19 ya, pada saat naik Moto3 itu udah kelihatan kayak kegedean banget. Nah, nanti ini tuh akan jauh lebih proporsional lah gitu tahun 2028 nanti. Nah, jadi stepnya akan lebih dekat nih teman-teman sekalian. Nah, ini juga membuat di tahun 2028 Moto3 bener-bener sebagai kayak balapan feeder banget gitu ya. Ya teman-teman sekalian ya. Balapan feeder banget, jadi nggak kayak sekarang. Kalau sekarang tuh aura kompetisi dan juga aura factory-nya juga masih terasa gitu, karena motor yang dipakai juga motor prototype murni gitu ya. Ya tidak seperti MotoGP, cuman prototype semuanya, mesinnya prototype, engine apa namanya, sasisnya prototype, fairingnya juga prototype dan segala macam. Tapi nanti di Moto3 2028 ini akan jauh lebih cair kayak gitu. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih Honda? Ya, terus habis itu KTM kayak gimana nanti di 2028? Seperti kita ketahui kan sekarang, kayak misalkan sekarang nih Honda itu kayak punya semacam kayak tim factory, walaupun bukan HRC ya. Kayak misalkan menggunakan Honda tim Asia dan segala macam di 2028. Kalau saya pikir sih ya akan harusnya sih ya jalannya akan seperti kayak yang apa namanya, natural biasa ya, sama sama seperti kayak Honda tim Asia sekarang balapan di Moto2, di mana mereka menggunakan engine Triumph. Nggak ada masalah. Di beberapa titik tetap logo Triumph keluar di motor Moto2-nya Honda tim Asia. Kalau saya pikir nanti di 2028 Honda tim Asia juga harusnya sih logikanya juga tetap akan balapan menggunakan tim Honda Asia gitu ya. Warnanya, skimnya, dan grafisnya semuanya Honda tim Asia gitu kan. Walaupun motor yang dipakai adalah motor Moto3 yang disuplai atau dipasok secara tunggal oleh Yamaha. Ada beberapa titik juga pasti akan ada logo-logo Yamaha ya, kayak misalkan di engine, terus ada beberapa stiker-stiker Yamaha. Mungkin ya, kalau itu merupakan salah satu bagian dari deal antara Yamaha sebagai sponsor technical udah pastinya nanti di Moto3 mulai tahun 2028 ke MotoGP Sport Entertainment. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian ya. Kalau kita bisa lihat nih di sini ya, engine-nya kayak begini. Ya, secara umum masih sama seperti kayak engine yang dipakai di Yamaha R7 Cup. Terus habis itu apa namanya? Balapan wanita itu ya. Kita bisa lihat di sini. Nih, nanti ada beberapa foto-fotonya teman-teman sekalian yang bisa saya infoin ke teman-teman sekalian bahwa ini tuh, nah ini dia, kalau lihat dari kayak gini tuh sasisnya itu secara siluet kelihatan banget ini kayak sasis twin spar. Terus habis itu kita bisa lihat juga beberapa titik itu swing armnya nggak sama seperti kayak swing arm yang sekarang dipakai di Yamaha R7. Ini lebih kayak melengkung dan pokoknya ini lebih racing lah. Memang belum under brace, mungkin masih upper brace, cuman kelihatan banget dia tuh udah mulai yang bermodel kayak yang ya racing lah. Sasisnya, frame-nya racing, apa namanya, balapan banget, kompetisi lah kayak gitu. Cuman maksudnya engine-nya nih teman-teman sekalian, Yamaha R7 CP2. Nah, itu aja teman-teman sekalian. Silahkan tulis komentar teman-teman sekalian di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.